Indonesian Music Award 2024 adalah semoga IMA ini bisa menjadi wadah baru. Sebenarnya nggak baru-baru banget ya, kita udah 3 tahun berjalan. Untuk teman-teman musisi Indonesia dengan karya-karyanya, dan juga tentunya untuk teman-teman pencinta musik seluruh Indonesia, semoga Indonesia Music Award ini bisa menjadi wadah untuk kita merayakan musik Indonesia dalam 1 tahun ke belakang di setiap tahunnya. Oke. Oke. Familiar nih acara-acara kayak gini nih. Boleh dijelasin agenda hari ini untuk Indonesia Music Award apa sih sebenarnya? Ada siapa nih? Oke. Siapa sih mau jawab? Oh, dari gue dulu. Ini kan dari ini kan. Oke, hari ini dilakukan validasi dan penjurian dari draft nominasi untuk Indonesian Music Award 2024 yang akan diselenggarakan oleh RCTI bersama Langit Musik. Ini kali keberapa sih Indonesia Music Award dilaksanakan? Ini adalah kali keempat. Kali keempat. Apa yang membedakan IMA tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Yang paling membedakan adalah isinya ya, di mana nominator yang kita generate di tahun ini sangat berbeda dari 3 tahun sebelumnya, di mana tahun ini ada sebuah regenerasi dari teman-teman dari musisi dan juga lagu-lagu itu sendiri sih. Jadi itu bisa menjadi gambaran musik Indonesia di mana tahun 2024 ini bermunculan banyak nama baru, konten-konten baru, dan juga lagu-lagu baru yang nggak cuma mereka hadir tapi juga mereka punya performansi yang cukup bagus di industri musik Indonesia. Tapi untuk kategorinya itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Kategorinya ada penambahan 2 kategori, yaitu top solo nada sambung pribadi dan juga top grup nada sambung pribadi. Itu tambahannya? Ya, itu tambahan. Alasan penambahannya adalah ini adalah salah satu bagian dari Langit Musik, di mana nada sambung pribadi juga turut mensupport musisi-musisi dan juga karya-karya dari seniman-seniman musik di Indonesia yang juga turut didistribusikan kepada masyarakat secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke gitu, Mas. Nah, untuk para juri nih, kali ini kan pemilihan nominasi ya, mungkin ada teknis untuk memilihnya nggak sih? Siapa? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Bantu jawab ya. Kalau untuk teknis sebenarnya kita dari data kita sudah disediakan oleh tim Langit Musik. Jadi kita tinggal memilih nominasi yang nanti akan di present lagi oleh pihak RCTI ya. Ya, betul. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya kita tinggal memilih apa yang sudah disediakan, tapi kita juga tahu di balik itu semua bahwa kayak data streaming per hari atau dari mungkin ada insight data juga dari Langit Musik yang juga sudah diinfokan ke kita sebagai materi apa dasar kita memilih nominasi-nominasi itu. Ada kendala dari yang tadi penjurian mungkin? Kendalanya apa? Kendala artisnya bagus-bagus gitu ya, karena materi yang dirilis dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini dari segi kualitasnya bisa dibilang sangat kompetitif gitu ya, walaupun mereka secara harfiah mungkin nggak berkompetisi gitu, tapi kita dibaliknya sebagai juri dan juga kebetulan kan teman-teman juga dari industri yang cukup dekat dengan musik seperti Mbak Prita, music director, terus Mas Anto dan saya juga sebagai jurnalis musik, jadi kami mengamati banyak sekali karya-karya yang secara kualitas bagus, terus pendekatan karyanya juga lebih berbeda gitu ya. Generasi yang hari ini, musisi generasi hari ini gitu punya bahasa dan cara bermusik yang unik, dan itu membuat kita tadi cukup berdiskusi yang seru gitu ya untuk menentukan kira-kira ini mewakili, merepresentasikan dari genre atau dari latar belakang musik yang mereka bawakan tidak gitu-gitu, atau merepresentasikan generasi mereka tidak gitu-gitu. Itu ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu sih. Berarti bisa dikatakan tiap tahun sendiri persaingan industri musik agak ketat atau seperti apa sih? Sampai tadi juga memilih 5-nya agak sulit dan 4 masih tersisa 4 doang belum 1 lagi, seperti apa? Satu gimana pendapatnya?
Jadi memang ya itu ya, karena begitu beragam, ketika kita mensortir pun kadang-kadang kita suka ada yang kelewatan, ada yang terlupakan segala macam gitu. Jadi itu yang bikin prosesnya jadi kayak kita maju, kita harus mundur lagi sedikit, kita kasih ruang buat yang lain, kayak gitu aja sih. Kayak gitu kira-kira. Nah, poin-poin apa sih yang mungkin yang mendasari untuk pemilihan musisi di setiap kategorinya itu? Kalau yang mendasari yang paling pasti adalah selain mereka punya secara angka bagus gitu artinya artinya diterima secara umum di masyarakat, yang perlu diperhatikan adalah juga relevansi karya-karya mereka terhadap industri musiknya itu sendiri gitu. Jadi memang kita punya pertimbangan-pertimbangan bagaimana karya-karyanya mereka diterima sejauh mana, terus kemudian kami sebagai perwakilan juga dari media-media gitu melihat gimana dampaknya mereka juga. Nah itu yang jadi parameter utama gitu. Jadi bukan hanya secara kuantitatif dari streams gitu, dari pendengar, dari fans, tetapi juga secara kualitatif gitu. Tapi tadi pemilihan hanya nominasi ya, belum pemenangnya ya? Belum. Artinya udah bisa di-spill belum nominasinya siapa-siapa aja di tiap kategori itu? Gimana itu? Belum nih kayaknya. Belum, karena setelah ini biasanya kami dari Langit Musik nanti akan berjalan bersama RCTI, di mana nanti ada satu waktu kami bersama-sama untuk membuat Indonesian Music Award itu start gitu loh. Kita akan mulainya dari mungkin akan dalam waktu dekat ini sih gitu. Jadi kalau misalnya sekarang di spill kayaknya agak sulit sih. Karena jujur aja setelah ini kami harus membawa hasilnya ke teman-teman dari RCTI, di mana nanti di RCTI akan juga dilihat kembali proses penjurian dan validasi ini yang nantinya akan disesuaikan dengan program acara yang akan disiapkan. Tapi hasil pilihan ini udah valid atau masih harus digodok lagi di RCTI? Valid sih. Valid ya. Yang dari sini valid. Hanya di RCTI akan dimatangkan lebih jauh aja. Untuk pelaksanaan mungkin kapan Novembernya? Rencananya akan di 15 November, 15 atau 19 November. Persiapannya mungkin sudah sejauh mana? Dia udah tinggal Persiapannya kalau dari sisi kami sih penjurian validasi sudah. Mungkin adalah tantangannya bagaimana mengemas acara ini dengan begitu menarik dan juga tentunya lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya sih. Ada lagi? Nah, mungkin terakhir harapannya apa sih untuk Indonesia Music Award di tahun 2024 ini? Harapan untuk Indonesian Music Award 2024 adalah semoga IMA ini bisa menjadi wadah baru. Sebenarnya nggak baru-baru banget ya, kita udah 3 tahun berjalan. Untuk teman-teman musisi Indonesia dengan karya-karyanya, dan juga tentunya untuk teman-teman pencinta musik seluruh Indonesia, semoga Indonesia Music Award ini bisa menjadi wadah untuk kita merayakan musik Indonesia dalam 1 tahun kebelakang di setiap tahunnya. Oke.